Alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah bahwa kita saat ini insya Allah berada di semua komponen-komponen kebaikan. Tidak ada tempat terbaik di muka bumi kecuali masjid. Saya ulang, tidak ada tempat terbaik di muka bumi ini kecuali masjid. Karena itu, bangunan pertama yang kemudian dijadikan oleh Allah untuk manusia, itu adalah Ka'bah, pusat ibadah yang ada di sekeliling masjid, di tengah-tengah Masjid Al-Haram. Ketika Allah firmankan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 96, Inna awwala baitin wudi'a linnas. Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, bukan manusia bangun tapi dibangunkan untuk manusia. Illalladzi bi Bakkah mubaraka, yaitu Ka'bah yang ada di Mekah. Ka'bah letaknya di area masjid, Masjid Al-Haram. Karena itu masjid ketika disebutkan dalam Al-Quran menjadi tempat termulia, bahkan menjadi pijakan Isra'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah firmankan Quran surah ke-17 ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram. Dari masjid ke masjid, ilal masjidil aqsa. Dari tempat terbaik ke tempat terbaik di muka bumi. Alhamdulillah, kita sekarang berada di masjid, berarti kita berada di tempat yang terbaik, yaitu yang ada di muka bumi. Seperti disampaikan bahwa kami membuka program. Program ini sebetulnya ada dua. Program yang pertama adalah program dikhususkan untuk mencetak para guru yang dengan itu bisa melahirkan pendalaman metode at-taisir untuk diajarkan kembali. Jadi kalau saya sampaikan misalnya pada Bapak dan Ibu sekalian, banyak sekarang program-program atau daurah-daurah untuk menghafal Quran dan semuanya punya keistimewaan. Ya, kita harus bersinergi, semuanya baik, punya keistimewaan dan kita saling menghargai. Hanya mungkin at-taisir punya perbedaan tersendiri. At-taisir punya dua tambahan dari sekedar menghafal. Dia bukan sekedar menghafal untuk dibacakan, tapi dua ini adalah satu, saat dia dibutuhkan, dia cepat dihadirkan dengan kecepatan 1 detik. Jadi kalau kita sedang butuh misalnya Al-Quran nih, sedang menulis skripsi, tesis, disertasi, ya, tiba-tiba kita perlu ayat, nah itu 1 detik muncul. Nah, ini pendalaman karena orang yang ikut trainers, kita siapkan jadi ulama ke depan. Jadi kalau nanti misalnya memberikan fatwa atau ditanya masalah, yang hadir Qurannya muncul. Surat sekian, ayat sekian, posisinya di Quran sekian, dan seterusnya. Nanti tahap paling dalamnya adalah kaitan ayat dengan ayat selanjutnya. Misal, kenapa kita disebut manusia? Nanti keluar ayat manusia semua. Ketika disebut Bashar muncul dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Disebutkan berapa? Bashar 35 kali. Basharain 1 kali. Permulaan kata Bashar saat diciptakan Quran surah 15 ayat ke-28. Sampai ke sifat Nabi Quran surah ke-18 ayat 110. Muncul semua. Jadi terkonstruksi semuanya. Konstruksinya adalah ketika ditanya kenapa disebut Bashar, bukan cuma 1 ayat. Semua ayatnya muncul. Sehingga apa yang disampaikan itu menjadi komprehensif. Kenapa disebut insan? Insan 65 kali disebutkan. Tambahan plus suratnya surah Al-Insan surah ke-76. Apa manfaatnya? Kenapa disebut ins? Ins 18 kali disebutkan, dipasangkan dengan jin. Muncul. Ya kita bisa jelaskan dengan komprehensif, itu tujuan pertamanya. Jadi yang paling mudah pendekatan awalnya, saat dibutuhkan dia muncul. Yang kedua adalah, ini yang paling pokoknya. Al-Quran Allah turunkan kata Allah sebagai pedoman hidup, hudal linnas. Di ayat-ayat itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu semua isinya itu pedoman. Hidup kita ada di situ semua. Makanya kalau Allah berikan jaminan, kalau Anda ambil itu, Anda akan senang. Di dunianya sukses, akhiratnya bahagia, hidupnya mudah. Ya paling gampang inilah. Makanya Allah turunkan Al-Quran itu jahiliyah. Jahiliyah itu kan sangat terbelakang, terisolasi dari peradaban, akhlaknya 0, bahkan minus. Ya, maaf, bukan cuma diungguli, tapi sangat terdalam lah, dikelilingi oleh Romawi dengan Persia. Bahkan Persia Romawi pun nggak lirik, saking tidak punya potensinya. Di Allah nggak turunkan Al-Quran di Romawi, bukan di Persia. Allah. Kalau diturunkan di Persia Romawi, orang bisa berkata, wajar turunnya di Persia. Tapi diturunkannya di puncak paling dalam, dari sisi yang paling kotor gitu. Diturunkan Al-Quran, tiba-tiba kalimat Qurannya, litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Yang tadinya gelap, dhulumat, terisolasi dari peradaban, kotor, gelap dengan keburukan, turun Al-Quran jadi cahaya. Sampai sekarang, kemudian menyebar risalah itu, jadi bangsa paling bagus, bertahan punya peradaban, di copy paste di barat. Cuman sayang, sampai sekarang, banyak orang barat meresearch Al-Quran, mereka ambil, sampai orang Yahudi itu paling yakin dengan Al-Quran. Hampir tiap menit. Bahkan dengan hadis. Bahkan dengan hadis, ayat tentang kiamat itu paling yakin. Kata Nabi, ada pohon korkon yang akan melindungi orang Yahudi di penghujung hari kemudian, saat mereka dicari kemudian karena kesalahan-kesalahannya. Dan pohon itu akan berkata kemudian, berlindung. Nanti ada yang berkata, di sini orang Yahudi. Itu ditanam sampai sekarang. Ya, ada yang hadis tentang obat, mereka research. Nah, kita kehilangan itu. Itu yang kita munculkan sekarang. Di Al-Quran itu cuma jadi bacaan aja. Pahala ada. Cuman dampaknya ke kehidupan itu minim. Itu yang kita hadirkan.
Kita pengen dokter yang hafal Quran. Jadi ayat-ayat kedokteran dikuasai. Ya kita pengen pengusaha yang hafal Quran. Jadi ayatnya yang bicara. Begitu bertransaksi ini riba, ayatnya muncul. Ya, begitu bertransaksi bisa ini yang halal, ayatnya muncul. Nah, itu yang kita inginkan. Nah, kita hadirkan ini. Jadi saat melihat matanya nanti dihiasi oleh Al-Quran. Saat mendengar pendengarannya dari Al-Quran. Inilah kemudian yang kita perkenalkan dengan metode at-taysir. Ini teman-teman ini baru dasar. Ekspektasinya jangan berlebihan dulu karena ini belum pendalaman. Ini baru antum baru masuk. Alhamdulillah kita seleksi se-Indonesia yang daftar itu seluruhnya. Karena kita ada perwakilan sekarang di 34 provinsi, 19 negara. Data terakhir, ya 34 provinsi, 19 negara. Cuma kita nggak ambil semua, karena mungkin beberapa pertimbangan. Ada juga yang sekarang kita sedang penyesuaian, tempat, keadaan, fasilitas. Karena ini kalau tidak kita kerjasama, insya Allah kita tanggung. Untuk ahli Quran kita tanggung. Biaya, kemudian juga makan, minum. Ya, kecuali mungkin yang kerjasama MOU, maka supaya ada nilai pahalanya dari kepala daerah setempat yang membiayai untuk perjalanan, untuk tiket. Tapi hal yang bisa kita kerjakan di sini, kita kemudian tampung. Nah, ini adalah gelombang yang kedua, yang belajar dasar. Di mereka masuk dari tanggal 3 Ramadan. Kita bagi dua program, Pak, Ibu, yang ada di bawah. Jadi, ya, pemirsa mohon maaf, ibunya di bawah, para akhwat ya. Jadi, tergabung dengan kita. Jadi, teman-teman sekalian, program pertama adalah program menghafal dulu 30 juz. Paling telat 30 hari. Ya paling telat. Tapi nanti ada standarisasi ukuran yang saya terangkan waktu awal i'tikaf. Di kemampuan bacaan kita cek dulu. Ya kalau kemampuan bisa 1 juz 20-30 menit, nah berita baiknya paling telat hafal Quran 30 hari. Ya, nggak ada batas. Dimana kalau usia saya Ustadz sudah 60 tahun, 50 tahun. Nabi nerima wahyu usia 40 tahun. Quran tuntas 30 juz usia Nabi 63 tahun. 63 tahun. Itu kan Nabi Ustadz. Memang Nabi yang itu. Tapi kan ada Abu Bakar yang usianya senilai. Ada Umar bin Khattab. Ada sahabat yang lain, Abdullah bin Abi Umi Maktum. Ustadz saya nggak bisa lihat, Abdullah bin Abi Umi Maktum nggak bisa lihat. Antum mau alasan apa lagi? Ustadz saya sibuk pengusaha. Uthman pengusaha, kaya, lebih kaya daripada antum. Apalagi? Ustadz saya politisi, banyak. Amr bin As, politisi. Ya. Ada. Jadi nggak ada alasan. Ustadz saya artis, jangan GR, ada. Ya. Hasan bin Thabit, artis Nabi, hafal gitu, menghafal, belajar. Jadi ternyata setelah diteliti, hampir semua aktivitas manusia di bumi itu miniaturnya itu di kehidupan Nabi itu banyak. Yang artis ada, politisi ada, birokrat ada, diplomat ada, kemudian pedagang juga ada, yang melihat banyak, yang disebut tak melihat juga ada, supaya jadi contoh yang membuat kita tidak beralasan. Abdullah bin Abi Umi Maktum kan sudah sepuh itu. Lebih sepuh daripada Nabi. Abasa wa tawalla turunnya karena kasus beliau. Dan ke masjidnya luar biasa. Mata buta, nggak bisa lihat. Masih ke masjid, menghafal Quran. Antum mata sehat, usia masih kuat. Fasilitas masjid luar biasa. Udah nyampe 3 tingkat, makan gratis, sahur dikasih. Terlambat nyari sendiri panitia. Antum kan tinggal makan, panitia kelimpungan nyari-nyari makanan. Kan? Antum tinggal nikmat aja. Kenapa nggak ada motivasi? Kalau dengan semua itu belum mampu membuat antum tergerak, tunjukkan pada kami dengan cara apa lagi antum harus bisa menghafal. Kan seperti itu. Nah ini teman-teman ini masuk tanggal 3, selesai tanggal 26, berarti 23 hari. Nah tahap pertama ini, itu paling lama nanti, kalau ukuran nanti kalau sudah belajar, karena setelah ini, insya Allah setelah Ramadan, kita sedang nata tempat sekarang, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran. Jadi teman-teman sekalian, nanti setelah Ramadan, kita sedang siapkan program pembukaan untuk umum. Termasuk yang ngajar di teman-teman ini nih. Ya. Nanti dibuka untuk umum, insya Allah ikhwan dengan akhwat. Ikhwan laki-laki, akhwat perempuan. Program 30 hari, jadi tinggal, tempat kami siapkan. Tempat kami siapkan, ikhwan, akhwat. Di akhwat, ikhwan tinggal 30 hari di situ. Tapi diseleksi dulu. Ya, dites bacaannya dulu. Ya, Alhamdulillah Ustaz, saya sudah 20 menit, masuk, berita gembira buat antum. Paling telat 30 juz hafal Quran. Insya Allah, paling telat. Ya, Ustaz, Alhamdulillah, saya bisa 2 menit. Masya Allah, 2 menit per halaman. Insya Allah, paling cepat 6 hari. Saya sudah coba itu, ya insya Allah 6 hari bisa. Ada paling cepat 6 hari. 30 jam dibagi ke 6 hari. Ya, tapi itu mungkin harus spesial. Ya, ada yang bisa 20, ada yang 15. Paling lambat 30. Alhamdulillah, itu yang 20 menit. Ustaz, saya 2 jam. Alhamdulillah, masih bisa. Ya, masih bisa daripada enggak sama sekali. 2 jam terus. Ya, perbaiki dulu. Nanti naikin lagi levelnya. Ya, naikin lagi. Tinggal dikali aja. Kalau 20 menit bisa paling lambat 30 hari, berarti kalau 2 jam, nah itu tinggal dikalikan misalnya. Ya dikalikan 10 lagi. Ya 300 hari. 300 hari hampir setahun lah ya. Nah kalau naik lagi, masuk lagi. Kalau antum bisa sudah 1 jam, paling lama 6 bulan.
Kalau bisa ke bawah lagi 40 menit paling lama 40 hari. 30 menit paling lama 30 hari. Insyaallah. Nah, kalau sudah selesai masuk kemudian ke tahap untuk letak ayat dalam Al-Qur'an. Untuk nomor ya, di nomor ini berapa kali terulang di sini, di nomornya nomor berapa, posisinya di mana. Itu salah satunya bukan untuk menghafal supaya tahu nomor ayat, tidak. Ini kalau ada murid saya keluar hanya untuk show, hanya untuk tampil diketahui di hafal Quran yang itu, saya tidak mengakui Anda murid saya. Ingat baik-baik. Kalau Anda ikut belajar dengan saya, hanya untuk diketahui oleh orang Anda bisa baca Al-Quran dengan nomor, dengan ayat, saya nggak ngakui Anda murid saya. Anda pergi aja. Ya, karena tujuan saya mengajarkan bukan itu. Kalau ada orang belajar Al-Quran hanya untuk diketahui liyu'lama, ya, annahu ahlul Quran, bahwa dia ahli Al-Quran, maka dia tidak akan pernah mencium bau surga selama hidupnya. Itu mesti hati-hati. Ya, mesti hati-hati. Karena itu nanti ikhlas dalam mengajar, ya, ikhlas, belajar dengan baik. Nanti insya Allah akan jaga. Ahli Quran itu jangan khawatir. Rizkinya akan Allah berikan. Dan yang paling halal yang dikasih, jangan takut tentu. Datang ke masjid bilang, ya, jadi imam aja antum dapat. Minimal ada kuat tuh lihat, khusus untuk imam. Makmum nggak ada. Jangan takut tentu. Semua manusia hidup rizkinya sudah terjamin. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rezeki kalian sudah saya tetapkan kata Allah. Dijanjikan akan diberikan. Quran surah 51 ayat 22, paling kanan pertengahan. Ya, sampaikan. Nyarinya bagaimana? Ada 8 jenis. Dari 8 ini ada rezeki yang spesial. Ketika Anda tekuni itu, maka datanglah kemudian rezeki itu bahkan tanpa bisa Anda batasi. Nah, itu salah satunya lah ahli Quran. Makanya ahli Quran itu unik. Anaknya yang hafal, bapak ibunya yang dapat. Tuh lihat hafid di Indonesia tuh. Kan anak-anaknya yang hafal. Bapak ibunya enggak. Tapi begitu dia hafal, yang haji bapaknya ikut, ibunya ikut. Dia keluar negeri, bapaknya ikut, ibunya ikut, gurunya ikut, pengasuhnya ikut, temannya ikut. Padahal yang hafal cuma orang itu. Makanya banyak ulama mengatakan, kalau Anda pengen keberkahan banyak, jadikan satu di antara rumah Anda itu ada penghafal Quran. Walaupun cuma satu. Cahayanya itu luar biasa. Begitu dia sudah hafal Quran, itu semua langsung, itu akan menghunjam ke penghuni rumah itu, ke jiwanya perasaan berbeda yang nggak pernah didapatkan. Yang hafal cucunya, kakeknya itu bisa tiba-tiba mendapatkan goncang. Terus hafal, sujud, keluar air mata. Bahkan mengatakan cucu mau apa? Semua. Gak ada yang senilai. Ibunya bisa sujud, bapaknya sujud, air mata mengalir. Ya, dulu Al-Baqarah susah-susah, nanti An-Nas susah diucapkan. Bukan gak hafal, begitu mau khatam mengucapkan An-Nas itu bisa terbata-bata, air mata mengalir. Seakan-akan ada beban, bukan beban biasa. Ada sesuatu anugerah yang jatuh. Masya Allah. Ada orang pengen ketimpa durian, padahal sakit itu kan. Ya, ini wah, dapat durian, senang. Ini dapat Al-Quran, ditanamkan ke jiwa. Tuh, gitulah terjemahannya. Masih ada? Nah. Jadi teman-teman, cobalah maksimalkan ya. Insya Allah nanti, pokoknya gini lah, gak usah 30 juz dulu. Nanti habis i'tikaf, kita Anda selesai, Anda berdoa. Ya Allah, berikan saya kekuatan untuk mempertahankan Quran yang telah saya hafalkan. Terima kasih ya Allah telah memberikan saya Al-Quran yang saya hafalkan selama i'tikaf. Beri saya kekuatan untuk menyempurnakannya. Anda keluar dari masjid ini, baru keluar. Ternyata Anda sudah hafal 1 surah. Ada yang hafal 1 juz, ada yang setengah juz. Anda akan merasakan perbedaan dalam hidup. Ternyata saya bisa menghafal.